Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres dan manajemen stres. Dan siapapun orangnya bisa mengalami stres, baik dimanapun tempatnya dan kapanpun. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tantangan era 4.0, mengapa terjadi stres, bagaimana cara mengelola stres, dan latihan untuk mengelola stres. Ada beberapa tantangan-tantangan skill di industri masa depan. Yang pertama ada complex problem solving atau memecahkan masalah. Yang kedua ada social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi. Yang ketiga ada process skill, kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking. Yang keempat ada system skill, merupakan kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan. Yang kelima ada cognitive abilities, merupakan skill yang terdiri antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning. Ada 16 skill yang harus dimiliki agar nanti kita bisa mendapatkan pekerjaan seperti literasi, numeracy, scientific literacy, ICT literasi, financial literacy, culture and civic literacy, creativity, collaboration, adaptation, leadership, innovative, and social and culture. Jadi, apa itu stres? Stres merupakan suatu respon yang adaptif dan dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses psikologis individu. Stres juga merupakan suatu konsekuensi dari suatu tindakan eksternal, situasi, atau peristiwa yang menempatkan. Biasanya, hal-hal yang mempengaruhi stres seperti tuntutan lingkungan, respon yang adaptif, dan terdapat perbedaan individual. Dalam sebuah perusahaan, biasanya stres bisa terjadi dari beberapa hal, seperti tingkat individu, karena tuntutan pekerjaan, konflik peran, pengendalian lingkungan, hubungan dengan supervisor, dan beban kerja. Terus ada tingkat kelompok. Tingkat kelompok di sini sebabnya bisa beberapa hal seperti perilaku manajerial, kurangnya kekompakan, konflik dalam kelompok, perbedaan status. Ada tingkat organisasi. Ada tingkat organisasi seperti kebudayaan, struktur, teknologi, pengenalan, dan perubahan dalam kondisi kerja. Terus ada extra organization seperti keluarga, ekonomi, waktu yang berubah, polusi, panas, kepadatan, dan kondisi lingkungan sekitar. Jadi hasil dari stres itu dapat mempengaruhi banyak hal seperti psikis yang berkaitan dengan sikap, nantinya akan mempengaruhi kepuasan kerja, terus keperilakuan, seperti ketidakhadiran, terus ada kognitif, dengan pengambilan keputusan yang buruk, tidak konsentrasi, mudah lupa, dan kesehatan fisik pun juga akan dipengaruhi karena adanya stres, seperti sistem kekebalan yang menurun. Jadi dari kedua hal tersebut itu, apa sih yang menyebabkan stres? Biasanya itu karena keturunan, usia, kemampuan pribadi, jenis kelamin, dukungan sosial, dan ciri kepribadian dan pekerjaan. Karena setiap orang mempunyai ciri dan sifat yang berbeda-beda. Biasanya, kalau seseorang itu mengalami stres akan mengalami gangguan emosional, seperti merasa cemas, gelisah, mudah marah, mudah tersinggung, depresi, rasa harga diri menurun, mood berubah-ubah. Selain itu, ada gangguan intelektual. Biasanya gangguan intelektual yang dialami itu seperti kehilangan konsentrasi, kehilangan rasa humor, terus prestasi kinerja yang menurun, mutu kerja rendah, dan sulit mengambil keputusan. Selain itu, ada gangguan fisikal. Gangguan fisikal itu biasanya gangguan fisik yang dialami ketika seseorang itu mengalami stres, seperti sakit kepala, pusing, susah tidur karena terus kepikiran, terus sulit buang air besar, tekanan darah naik, serangan jantung, mengeluarkan keringat, berubah selera makan, jadi malas makan, lelah, kehilangan daya energi. Sedangkan gangguan pada interpersonal yang dialami seseorang ketika mengalami stres itu biasanya kehilangan kepercayaan diri kepada orang lain, mudah mempersalahkan orang lain, dan mudah membatalkan janji atau tidak memenuhinya. Jadi ada beberapa tahap seseorang tersebut mengalami stres. Jadi tahapan sendiri dalam stres itu dikenal dengan nama General Adaptation Syndrome. Jadi ada 3 tahap
ketika seseorang mengalami stres. Yang pertama, tahap alarm atau bahaya, di mana ketika seseorang tersebut mengalami stres, dia menerima tuntutan dari lingkungan dan menganggapnya sebagai ancaman. Terus ada tahap resistance atau berlawanan, seseorang tersebut akan berupaya untuk menghadapi tuntutan tersebut. Dan yang terakhir adalah tahap kehabisan tenaga. Dan biasanya di sini ketika seseorang mengalami stres akan putus asa dan tidak tahu harus apa yang dia lakukan. Ada dua macam konotasi dalam stres. Yang pertama stres negatif dan yang kedua stres positif. Dimana kalau stres yang positif atau eustress itu biasanya konstruktif dan menghasilkan sesuatu yang positif. Contohnya itu ketika saya stres terus saya melakukan hal-hal yang positif untuk menghilangkan stres tersebut. Terus ada stres yang negatif atau distress. Biasanya destruktif sifatnya, terus menghasilkan sesuatu yang negatif seperti kalau seseorang itu stres langsung diambil jalan terakhir yaitu saya ingin bunuh diri. Jadi itu hal yang negatif. Terus ada yang saya harus melukai seseorang kayak gitu. Itu juga termasuk dari stres yang negatif. Jadi ditekankan kembali bahwa stres bukanlah sekedar ketegangan saraf. Stres dapat memiliki konsekuensi positif. Terus stres bukanlah sesuatu yang harus dihindari dan tidak adanya stres sama sekali adalah kematian. Karena kita hidup itu selalu terdapat perbedaan gitu loh. Tidak harus semuanya itu lurus dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi untuk apa sih kita itu mempelajari stres? Jadi stres itu dipelajari agar kita bisa menentukan dan mempersiapkan diri secara matang supaya tidak terjadi tekanan pada diri kita. Terus kita juga bisa meminimalisir adanya stres dengan cara kalau kita bekerja kita harus mampu memanage waktu. Terus mungkin dengan liburan itu bisa menghilangkan stres karena pikiran atau pekerjaan yang menumpuk, dan kita juga harus bisa mengontrol emosi diri kita. Ada 6 tahap stres atau tingkatan stres menurut Dr. Robert J. Van Amberg tahun 1979. Yang pertama yaitu stres tahap 1. Biasanya stres tahap 1 ini merupakan tahapan stres yang paling ringan dan menggembirakan atau membangun. Biasanya ditandai oleh semangat kerja yang berlebih, senang dengan pekerjaan secara tidak sadar, menyebabkan cadangan energi menipis. Terus ada stres tahap kedua. Biasanya dampak dari stres yang semula menyenangkan sebagaimana diuraikan pada tahap pertama. Dan pada tahap kedua ini mulai timbul keluhan-keluhan lelah yang disebabkan karena cadangan energi tidak lagi cukup sepanjang hari, karena tidak cukup waktu untuk istirahat. Terus ada stres tahap ketiga. Ciri-cirinya itu seseorang tetap memaksakan dirinya dalam pekerjaan, maka keluhan lelah semakin nyata. Karena pada stres tahap kedua tadi sudah lelah, namun dia tetap memaksakan kembali. Terus ada mulai muncul perasaan tidak tenang, meningkatkan ketegangan emosional, insomnia, koordinasi tubuh terganggu. Terus pada tahap ini seseorang sudah harus berkonsultasi pada dokter untuk memperoleh terapi. Jika hal ini terjadi terus berulang-ulang, terus mulai timbul kelelahan atau keluhan fisik semu yang apabila diperiksakan ke dokter seringkali oleh dokter ditanyakan tidak sakit karena tidak ditemukan kelainan-kelainan fisik pada tubuh atau organ lainnya. Kemudian ada stres tahap keempat, di mana stres tahapan ini terjadi bila seseorang merasakan keluhan semu pada tahap ketiga, namun tetap memaksakan dirinya untuk bekerja tanpa istirahat yang cukup. Kemudian mulai merasakan kebosanan, kejenuhan terhadap pekerjaan yang semula menyenangkan, respon melambat, konsentrasi menurun, dan timbul rasa takut dan cemas. Kemudian ada stres tahap kelima, ditandai dengan ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana. Kemudian ketakutan dan kecemasan semakin meningkat, timbul perasaan bingung dan panik. Dan yang terakhir ada stres tahap ke-6, merupakan tahapan klimaks seseorang sering mengalami serangan panik dan perasaan takut mati. Tidak jarang orang pada tahapan ini berulang kali dibawa ke unit gawat darurat bahkan ke ICU. Meskipun pada akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan kelainan fisik organ tubuh. Kemudian ada cara
bagaimana kita menghadapi stres? Yang pertama yaitu flight or fight. Jadi kita hiraukan atau kita lawan. Pilihan tersebut tergantung pada individu masing-masing. Apakah ia ingin melawan atau malah dihiraukan. Sehingga kalau nantinya dihiraukan maka akan menumpuk dan menambah tingkat kesetresan kita. Jadi bagaimana sih kita menanggulangi stres atau penanggulangan stres tersebut atau coping? Yang pertama tadi, sebab stres itu bisa diperoleh dari beberapa faktor, seperti faktor situasional dan faktor pribadi. Kemudian, setelah kita mengidentifikasi dari mana stres itu berasal, kita harus melakukan penilaian kognitif atas stresor. Dengan cara kita harus menilai apakah stres tersebut berbahaya pada kita, terus mengancam jiwa kita, dan menantang kita untuk menyelesaikannya. Jadi, nanti kita bisa menentukan strategi apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi stres tersebut. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika terjadi stres, seperti mengendalikan diri, melarikan diri dari stres, dan manajemen terhadap gejala-gejala stres. Maksudnya manajemen terhadap gejala-gejala stres itu yaitu kita harus mampu mengelola dan menganalisis hal-hal apa yang mempengaruhi dan membuat kita stres, dan kita ubah atau kita lakukan perubahan terhadap pola kegiatan kita, seperti mungkin manajemen waktunya kurang teratur, manajemen pengerjaan tugas yang kurang teratur, seperti itu. Jadi ketika kita mengalami gangguan stres, kita harus melakukan keteguhan hati. Apa itu keteguhan hati? Keteguhan hati merupakan kemampuan secara sudut pandang atau secara keperilakuan mengubah bentuk stresor yang negatif menjadi tantangan yang positif. Dan dimensi kepribadian yang berpengaruh yaitu komitmen, lokus pengendalian, dan tantangan. Jadi ada dua tipe kepribadian. Yang pertama itu tipe A dan tipe B. Tipe A itu tipe yang lebih rentan terkena stres, dan tipe D sebaliknya. Manajemen stres sendiri itu biasanya dapat kita lihat dari kerekayasaan organisasi, kerekayasaan pribadi, teknik penenangan pikiran, teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Yang pertama yaitu ada kerekayasaan organisasi, di mana mengubah lingkungan kerja agar tidak dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stres. Terus memperlihatkan lingkungan kerja. Terus menurut Everly dan Giordano, manajemen by objektif yaitu menetapkan sasaran realistik, merancang perangkat perencanaan tindakan, metode untuk mencapai sasaran, menciptakan strategi untuk mengukur keberhasilan, dan mengukur keberhasilan mencapai sasaran. Terus ada time management, bisa dilihat dari analisis waktu, strategi untuk mengorganisasi, dan strategi untuk follow up. Kemudian ada kerekayasaan individu. Adapun faktor-faktor dalam individu biasanya ambang stres meningkat, toleransi terhadap stres meningkat, dapat lebih lama bertahan pada situasi yang penuh stres, dapat mempertahankan kesehatan. Jadi setiap orang itu mempunyai daya tahan kesehatan dan bagaimana dia menahan atau mengelola stres masing-masing sesuai dengan tingkat cara dia untuk mengelola stres tersebut. Kemudian ada penenangan pikiran dengan cara mengurangi kegiatan berpikir, yaitu proses berpikir dalam beberapa merencana, mengingat, berhayal, menalar yang secara berkesinambungan kita lakukan dalam keadaan bangun dan sadar. Cara yang dapat dilakukan yaitu meditasi, pelatihan relaksasi autogenik, pelatihan relaksasi neuromuskular. Kemudian ada yang terakhir, penanganan melalui aktivitas fisik, seperti menghamburkan atau untuk menggunakan sampai habis hasil-hasil stres yang diproduksi oleh kekuatan dan ancaman, mengubah sistem hormon dan saraf ke dalam sistem mempertahankan. Selain itu, untuk merelaksasikan atau melakukan penanganan melalui aktivitas fisik itu bisa kita lakukan dengan cara holiday atau berlibur sejenak, terus bisa juga dengan istirahat. Jadi karena kita tadi ada dua tipe kepribadian A dan B, di sini tipe A mempunyai ciri-ciri pola perilaku menurut Rosenman dan Chesney tahun 1950, yaitu ambisius, agresif, kompetitif, banyak jabatan rangkap, kurang sabar, mudah tenang,
kewaspadaan berlebihan, cara bicara cepat, bertindak serba cepat, hiperaktif, bekerja tidak mengenal waktu, pandai berorganisasi, memimpin, dan memerintah, lebih suka bekerja sendirian daripada ada tantangan. Kemudian ada mudah bergaul, terus ramah, pandai menimbulkan perasaan empati kepada orang lain, tidak mudah dipengaruhi, terus bila berlibur pikirannya selalu ke pekerjaan, tidak bisa santai, dan berusaha keras untuk dapat segala sesuatunya terkendali. Sedangkan kalau tipe B menurut Rosman dan Chesney 1990 itu ciri-ciri perilakunya yaitu ambisinya wajar-wajar saja, tidak agresif, terus penyabar, tenang, tidak mudah tersinggung, kewaspadaan dalam batas wajar, cara bicara tidak tergesa-gesa, dapat mengatur waktu dalam bekerja, dalam berorganisasi dan memimpin, bersifat akomodatif manusiawi, mudah bergaul juga, ramah dan dapat menimbulkan empati untuk mencapai kebersamaan, tidak kaku, dapat membebaskan diri dari segala macam problem hidup dan pekerjaan, manakala sedang berlibur, dan dalam mengendalikan segala sesuatunya mampu menahan serta mengendalikan diri. Sekian, terima kasih.